tentang 7 OSI layer model. Sebelumnya ada yang pernah baca tentang ini? Enggak pernah kayaknya nulis. Enggak. Ya, ini di semester 1 kemarin ada nggak materi ini? Soalnya saya juga lihat di e-booknya Kemendikbud yang jaringan dasar itu ada materinya ini. Bibok. Itu rekaman. Masuk. Iya. Iya, ini live materinya direkam. Pak, kok dibuka kadang luar sendiri? Kenapa, Pak? Maul di Maul. Maaf. Oke, langsung saja masuk ke materinya ya, yaitu OSI layer. Sebelumnya, Andi. apa sih itu OSI layer? Jadi OSI layer itu adalah sebuah model protokol jaringan yang digunakan untuk memahami bagaimana transmisi data itu dari satu komputer ke komputer yang lain pada sebuah jaringan. OSI layer ini sendiri dikembangkan oleh ISO pada tahun 1984 untuk membuat sebuah format dalam transmisi data. Selain OSI layer sebenarnya ada model protokol jaringan yang lain, yaitu TCP/IP yang dikembangkan oleh DARPA atau sebuah badan keamanan Amerika. Nah, terus tujuan dari belajar OSI layer ini apa sih? Sebenarnya untuk di masa sekarang, model protokol jaringan yang banyak dipakai itu sebenarnya yang TCP/IP. Cuman untuk mempelajari TCP/IP tersebut, kita pertama-tama harus mempelajari OSI layer ini karena OSI layer ini lebih sederhana. Lanjut, ini adalah struktur dari OSI layer itu sendiri. Jadi di OSI layer ini terdapat 7 layer, di mana untuk pengurutan nomornya itu dari bawah ya teman-teman. Jadi layer 1 adalah layer fisikal, layer 2 adalah layer data link, layer 3 layer network, layer 4 layer transport, layer 5 layer session, ke-6 layer presentation, dan ke-7 layer aplikasi. Irfan, tolong dipantau adminnya lagi. Oh iya Pak. Iya Pak, sudah saya admin Pak. Nah, ketika sebuah perangkat itu mengirimkan data, maka yang pertama kali
data akan masuk ke layer aplikasi. Kok mangan lah YouTube aja nih. Sopo. Iya. Chandra itu sopo. Woi, YouTube sopo kowe lagu Sopo, deh. Rek? Ah, gak sopan sih. Teni, Akhlak sumpah. Teni. Ada yang makan, ada yang makan. Sopo, Rek? Oke, saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama, data akan masuk ke layer aplikasi. Di layer aplikasi ini terjadi proses di mana aplikasi komputer yang menggunakan internet digunakan untuk mengirim data. Jadi untuk contoh protokolnya bisa teman-teman lihat. Mohon maaf belum saya ini ya. Untuk contoh protokolnya ada HTTP, FTP, sama SMTP. Mungkin untuk HTTP teman-teman udah nggak asing lagi ya. Jadi HTTP itu kan sebuah protokol untuk melakukan pelancar web surfing. Len. Setelah data dari layar aplikasi ini diproses, lalu selanjutnya data akan turun menuju layer presentation. Nah, pada layar presentasi ini terjadi proses representasi data dan enkripsi. Jadi contohnya adalah translasi data dari bahasa yang kita pahami menuju bahasa yang dipahami oleh komputer. Nah, bahasa yang dipahami komputer itu contohnya ini. Binary code yang 0101 itu. Nah, selain itu pada layar presentation ini juga terjadi proses enkripsi untuk mengamankan data sensitif seperti password. Untuk contoh protokolnya yaitu JPEG, GIF, sama MPEG. Mungkin dari kalian yang sudah tidak asing adalah protokol JPEG ya. Ini merupakan format foto, format gambar. Lalu setelah data diproses dari layer presentation, kemudian selanjutnya data turun menuju layer session. Di sini terjadi proses manajemen komunikasi, seperti memulai, menghentikan, dan mengontrol komunikasi. Sorry. Untuk pemrosesan data di layer 5, 6, dan 7 ini sebenarnya memang belum terjadi sebuah perubahan data yang signifikan, karena bisa kita lihat di sini datanya masih berbentuk data semua. Selanjutnya, setelah data melalui layer session, maka Irfan dipantau lagi, lagi ya. Baru 40-an, harusnya kita 100-an yang join.
Oke, selanjutnya setelah data masuk ke layer session, data kemudian dilanjutkan ke layer transport. Di layer transport ini terjadi proses pemecahan data menjadi segmentasi. Setelah itu setiap data diberikan sequence number. Apa sih kon niku? Malingan ya. Goblok. Makasih. Nah, tujuan dari Pil suaramu kamu. adanya proses pada layer transport ini untuk biasanya untuk mengatasi keterbatasan bandwidth. Misal contoh, kita ingin mendownload sebuah file video ya misal dengan ukuran 1 giga. Sedangkan di Indonesia kan belum ada teknologi bandwidth yang mencapai 1 giga ya, masih 100 MB ya. Nah, pada saat itu pada layer transport dilakukan pemecahan data yang berubah menjadi segmentasi. Selain itu, kenapa setiap segmen tadi diberi sequence number? Tujuannya adalah untuk memberi nomor urut agar ketika data sudah sampai pada saat pengumpulannya bisa urut lagi. Selain itu, contoh kasus lagi, semisal di saat kita lagi proses mengirimkan data, terdapat interferensi atau gangguan, maka bisa jadi ada beberapa segmen yang datanya rusak atau hilang. Nah, tujuan dari sequence number adalah ketika kita mengunduh data kembali itu bisa terunduh data yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya setelah data diproses di layar transport, maka proses tadi diturunkan ke layar network. Faiz ngapain ya? Untuk proses yang ada pada layer network ini terjadi proses routing atau penghubungan data antara jaringan satu ke jaringan yang lain. Selain itu, data juga akan diberi informasi tambahan berupa alamat IP dari sumber dan juga IP dari penerima. Nah, segmen yang telah diproses pada layer network tadi diubah menjadi data. Untuk contoh protokolnya dari IP, ICMP, BX, sama RP. Sedangkan untuk device-nya biasanya router yang digunakan. Lalu setelah paket tadi diproses di network layer, selanjutnya data akan turun menuju
data link layer. Di sini juga terjadi proses proses perubahan data. Proses penambahan data dari paket tadi ditambah dengan beberapa informasi penting seperti MAC address. Selain itu, paket tadi akan diberi frame header dan frame trailer. Setelah data diproses dari layer data link, data yang berbentuk frame tadi dilanjutkan menuju ke bawah menuju layar fisikal. Nah, pada layar fisikal ini terjadi proses mengubah data dari frame menuju bit untuk nantinya data ini bisa ditransmisikan ke media fisik. FIFA RRQ. Untuk contoh protokolnya bisa dilihat ya, jadi ada Ethernet, ada optic fiber, ada wireless. Jadi jika medianya Ethernet atau kabelan, maka data akan ditransmisikan menjadi voltase listrik. Karena kabelan itu kan kabel tembaga. Lalu untuk game PUBG kok harap yang optic fiber, jika medianya adalah optic fiber, maka datanya akan diubah menjadi cahaya. Ya, siapa Irfan suaranya? Jika media yang dipakai adalah wireless. Pak Irfan, tolong dicek lagi, diadmit lagi anak yang mau join. Oh iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jika medianya berupa wireless, maka data bit tadi diubah menjadi gelombang. Untuk proses yang terjadi pada layar transport, network, data link, dan fisikal ini terjadi di hardware komputer. Oke, lanjut. FIFA RRQ. FIFA RRQ. Di sini kita bisa melihat alur dari Ini dirangkum habis. Evosrer. Pada awalnya sumber mengirimkan data pada layar aplikasi, lalu MOBA kok analog. ke layar presentasi, lalu dilanjutkan ke layer session. Untuk tiga layer ini data masih berbentuk data stream. Lalu setelah memasuki layer session, maka data akan masuk menuju layer transport. Di sini bisa kita lihat data dipecah gitu, atau disegmentasi menuju menjadi suara data yang selain lebih suara Pak kecil. Irfan ya, yang lain di mute. Setelah terjadi segmentasi di layar transport, selanjutnya data diteruskan ke layer network. Nah,
pada layer network ini data diberi network header, di mana network header ini di sini terjadi penambahan informasi tambahan, yaitu IP. Selanjutnya, setelah memasuki layer network, data akan diteruskan menuju layer data link. Di sini bisa kita lihat pada paket tadi, paket ditambahkan frame header dan frame trailer. Selain itu, data juga ditambahkan informasi penting terkait data link, yaitu MAC address, informasi MAC address. Setelah data link tadi proses di data link menghasilkan frame, data diturunkan menuju layar fisikal. Nah, di layar fisikal ini, frame diubah menjadi bentuk bit seperti ini ya, jadi bentuknya angka 1100, yang mana angka ini akan ditransmisikan ke media fisik. Oke. Setelah data dikirimkan dari perangkat komputer sumber menuju destinasi, maka data akan diproses terlebih dahulu di layar fisikal dari perangkat penerima. Setelah melalui layar fisikal, data diproses menuju data link, layar data link. Setelah menuju data link, data akan diproses lagi ke layer network. Di layer network ini akan dicek apakah IP-nya sesuai, IP source dengan IP destinasinya sudah sesuai. Lalu setelah itu, data menuju layer transport. Lalu setelah itu data akan melalui layer selanjutnya. Dan dari situlah tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa model dari protokol jaringan itu selain ada OC layer model, juga ada TCP/IP. Sebenarnya antara dua model ini hampir sama, cuman untuk TCP/IP ini lebih sering dipakai, dan juga untuk protokol jaringan TCP/IP ini lebih kompleks. Maka dari itu, untuk mempelajari TCP/IP selanjutnya, kita harus mempelajari OSI model terlebih dahulu. Karena pada OSI model ini strukturnya formatnya lebih sederhana. Jadi untuk di modul jaringan model TCP/IP, layar aplikasi ini merepresentasikan 3 layer dari layer OSI. Lalu untuk layer transport juga merepresentasikan layer transport pada OSI model. Lalu pada layer internet dari TCP/IP model ini merepresentasikan layer network pada OSI model. Lalu yang terakhir untuk
layer network access pada TCP/IP model itu merepresentasikan dua layer dasar pada OSI model, yaitu layer link dan layer fisikal.